Sopir dekanat dilaporkan ke polisi, usai aniaya mahasiswa UNS. Mahasiswa UNS M. Khoirul Umam melaporkan sopir di Fakultas MIPA berinisial Y ke Mapolresta Solo. Sopir tersebut dilaporkan atas perbuatan tindak pidana penganiayaan dan menebar ancaman pembunuhan. M. Khoirul Umam, mahasiswa dari Prodi Fisika, Fakultas MIPA UNS ini menjadi korban penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Kejadian bermula saat BEM MIPA tengah menggelar kegiatan Explore Ormawa, atau pengenalan organisasi mahasiswa. BEM mengangkat tema pergerakan tentang isu-isu yang terjadi di kampus UNS. Kemudian, BEM mendapatkan panggilan dari pihak dekanat. Korban yang merupakan ketua BEM FMIPA bertemu dengan pihak rektorat yang datang menggunakan mobil bersama terlapor. Adanya aksi penganiayaan itu langsung diredam oleh dekan. Sopir diminta tak melakukan kekerasan dan meminta menghentikan perbuatan Y. Setelah sampai kembali ke Fakultas MIPA, terlapor Y kembali melakukan penganiayaan terhadap korban. Di sana korban mengaku dipukul beberapa kali. Selain itu, saat berada di Mapolresta Solo, Khoirul Umam juga menunjukkan rekaman suara terlapor saat peristiwa penganiayaan dan pengancaman pembunuhan tersebut terjadi. Dalam rekaman itu, suara terlapor terdengar jelas ketika mengancam untuk membunuh korban yang merupakan mahasiswa di UNS. Sekarang ada sapang juga. Kalau kamu nggak terima, mau apa? Cuma gitu aja. Tak bunuh lagi, tak bunuh. Orang dibunuh. Kalau cuma minta maaf aja banyak orang. Bapak sudah mendengarkan, saya bunuh kamu. Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam dan kami akan terus mengawal proses hukum ini. Khoirul yang didampingi Khairil Ibadur Rahman, yang merupakan mantan ketua BEM FMIPA ini juga mengaku sempat merekam percakapan ancaman terlapor kepadanya. Bukti rekaman itu telah dia lampirkan sebagai alat bukti, termasuk bukti visum penganiayaan yang dialaminya. Sementara, Khairil Ibadur Rahman mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya tindakan represif yang dilakukan tersebut. Sedangkan Dekan FMIPA UNS DRS Harjana menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan terlapor saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi, dan kini kasus tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ditanya terkait penyebab terjadinya peristiwa itu, Harjana hanya menyampaikan bahwa itu merupakan ranah pihak kepolisian, sehingga dirinya tak berani untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Info bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan langsung kita nonaktifkan dari pegawai MIPA ini dan UNS artinya. Dan ini serahkan kepada yang berwajib. Dan nanti kita menunggu kepada pihak berwajib prosesnya. Kita mendukung pihak kepolisian. Saya kira itu ya. Pribadi setahu saya. Nanti itu ada ranahnya pihak berwajib untuk bisa mengoreksi lebih lanjut. Ada dendam lama, Bro? Itu adalah ranahnya kepolisian. Saya tidak menginterogasi sampai sejauh itu. Berarti yang penting saya nonaktifkan karena ini kekerasan di MIPA tidak ada toleransi. Kepada siapapun. Tidak ada kaitannya dengan pemanggilan mahasiswa? Tidak ada, jelas itu tidak ada. Jadi tidak ada kaitan karena itu saya yang mengantarkan, makanya saya antarkan, saya kembali lagi. Dengan pelaporan ya, mengenai tindakan penganiayaan dan juga ancaman pembunuhan oleh salah satu tendik atau supir dekanat yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya bersama korban. Beliau merupakan mahasiswa FMIPA UNS dari Prodi Fisika angkatan 2020 dan juga merupakan aktivis di Badan Eksekutif Mahasiswa di FMIPA itu sendiri. Dan mungkin izin juga menjelaskan, kami sebelumnya semalam sudah melaporkan terkait dengan kejadian ini ke Mapolresta Surakarta ini
kemudian juga sudah di BAP, kita sudah dimintai keterangan, dan juga akhirnya nanti kita juga akan diberi daripada hasil visum yang sudah kita proses melalui rumah sakit, seperti itu. Dan mohon izin menjelaskan juga terkait dengan apa yang sedang terjadi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret. Jadi adanya ancaman pembunuhan dan juga tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu tendik supir dekanat kepada si korban, kepada mahasiswa FMIPA UNS. Ini adalah Mas Khairul Umam. Jadi nanti untuk kronologis lebih lanjutnya dan lebih rinci akan coba dijelaskan ya Bapak semuanya, kepada Mas Umam mungkin dipersilakan untuk bisa menjelaskan. Letaknya adalah di masjid, depan masjid, kemudian sebelah kanan itu ada taman. Di sana saya diancam untuk akan dibunuh, kemudian juga dipukuli di sebelah dahi, kemudian ada di rahang juga, kemudian di paha sebelah kanan dan juga kaki sebelah kanan. Dan yang paling menurut saya teringat itu adalah ketika dia menjambak rambut saya dan mengatakan saya bunuh kamu. Ini untuk rekaman suaranya, saya memiliki rekaman suaranya dan kebetulan pada waktu itu ada 2 teman saya yang melihat kejadian tersebut. Dan yang sangat-sangat saya sayangkan adalah ketika terjadi kejadian tersebut, di samping saya itu terdapat satpam yang tapi dia hanya diam saja melihat kejadian tersebut. Dan kalau kita tarik kembali bagaimana permasalahan ini bisa terbentuk adalah pertama kali waktu itu di bulan Juni, awal Juni, saya melakukan kegiatan propaganda terkait dengan isu-isu kampus. Saya menuliskan kata-kata Jamal gagal di sebuah mobil dinas FMIPA. Saya menuliskan kata-kata tersebut. Kemudian dari pihak Pak Yudo ini dari pihak sopirnya itu mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan. Dari situ muncullah rasa dendamnya. Dan dari setelah itu mulai ketika awal-awal bulan Juni juga sebetulnya dia sudah memberikan ancaman-ancaman juga kepada saya untuk melaporkan ke polisi, untuk mengajak bertemu, mengajak duel dan lain sebagainya. Careful.